Terkadang kehidupan membawa kita ke dalam sesuatu yang sangat rumit, di mana kita selalu bersama dengan seseorang dan kita menaruh hati kepada dia, dan status kita dengannya hanyalah teman belaka yang membuat kita sangat sakit hati melihat dia bersama yang lain. Hai semua, Fight di sini dan saya bakalan membawa kalian ke dalam cerita di film ini. Jadi kencangkan sabuk pengaman kalian, pasang earphone kalian, dan yang ingin buang air besar jangan lupa buang air kecil. Selamat datang di channel Fight 2808. Film ini merupakan cerita dari seseorang yang menceritakan kepada seseorang tentang hubungannya dengan seseorang. Di awal film, kita bakalan mendapati seorang bapak-bapak yang sedang mengantarkan anak gadisnya pergi ke sekolah. Dan anak gadisnya ini adalah tokoh utama di film ini. Awalnya biasa saja, tapi tiba-tiba wanita yang sedang memanjat pagar ini bernama Ging. Si Ging ternyata ingin membuntuti ayahnya yang pergi bekerja, dan di sini dia bakalan dibantu oleh sahabatnya Pam. Si Ging mempunyai kecurigaan kepada ayahnya bahwa ayahnya ini bekerja menggarap lahan orang lain dan menipu dia dan ibunya. Dan satu persatu kecurigaan si Ging ini mulai terungkap. Ayahnya yang katanya bekerja di kota Chonburi, yang katanya dekat, ternyata justru pergi ke airport untuk terbang ke Chiang Mai. Karena semua ini semakin janggal, si Ging pun memutuskan untuk mengikuti ayahnya ke Chiang Mai. Si Ging pun meminjam uang si Pam, tapi udah dipinjamin malah dia ngambil penerbangan kelas 1. Sesampainya di Chiang Mai, ternyata benar saja ayah si Ging masuk ke kamar seseorang untuk bekerja. Ging yang sudah sangat emosi langsung mengejar ayahnya dan ingin tahu apa yang dilakukan oleh ayahnya di dalam sana. Tapi si Pam berusaha menenangkannya. Ging yang benar-benar ingin tahu ayahnya ngapain langsung menerobos ke kamar sebelah untuk melakukan pengupingan. Tapi dan buruknya, di sini si Pam ternyata mendengar suara pengecerotan yang tentu saja berasal dari ayah si Ging. Si Ging juga mau mendengarkan suara tersebut, tapi di sini si Pam berusaha mencegahnya karena kalau si Ging mendengar suara itu dia pasti bakalan sangat sedih. Tapi semua ini sudah tidak bisa ditutupi lagi dan si Ging harus menerima semua ini. Mereka berdua pun akhirnya pulang dan membiarkan ayah si Ging bekerja dengan tenang. Si Ging ingin memberitahukan apa yang dilakukan oleh ayahnya kepada ibunya. Tapi di satu sisi dia juga takut ayah dan ibunya bercerai. Dan sebagai teman yang baik, si Pam pun memberikan motivasi agar ayah dan ibu si Ging pun bercerai. Di balik hal buruk yang terjadi, terjadilah hal baik. Di sini, tiba-tiba si Pam mengungkapkan perasaannya kepada si Ging. Tapi semuanya berubah jadi hal buruk lagi karena cinta yang diberikan oleh si Pam tidak sesuai dengan apa yang diharapkan si Ging. Si Pam ternyata bukan hanya motivator di dalam hal perceraian,
tetapi dia juga ahli di dalam hal pertemanan, yang pada akhirnya ini semua bakalan menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Begitulah awal kisah dari si Pam. Ya, film ini adalah cerita si Pam kepada 3 orang rekannya di sebuah acara pernikahan. Jadi si Pam ini adalah tokoh utama kedua di film ini, yang menceritakan penderitaannya seputar friendzone kepada rekan-rekannya di acara pernikahan tersebut. Cerita pun berlanjut saat mereka lulus sekolah. Ging menjadi seorang manajer di sebuah musik agensi, sementara si Pam menjadi seorang pramugara. Tapi si Pam tetap menemani hari-hari si Ging seperti mereka waktu bersekolah. Hingga suatu hari saat si Pam menemani si Ging dalam acara konsernya, si Ging memberitahukan si Pam kalau dia baru saja jadian dengan salah seorang artisnya. Dan di saat yang sama pun terjadi sebuah insiden di mana si Ging terjatuh dari panggung saat dia berduet dengan pacarnya Ted. Dan saat mengantar ke rumah sakit, hanya boleh ada 1 orang di ambulan. Dan tentu saja si Ging memilih pacarnya dong. Dan ini pasti sakit sekali buat si Pam. Cerita pun berlanjut. Suatu hari si Pam sedang berdoa di sebuah kuil di Myanmar bersama pacarnya. Jadi si Pam ini dia punya pacar loh. Meskipun di hatinya itu yang utama tetaplah si Ging. Lagi serius-seriusnya berdoa, tiba-tiba si Pam ditelepon oleh si Ging dan dia memberitahukan kalau dia tidak sengaja dihamili oleh si Ted. Apakah si Pam bakalan datang ke Malaysia? Yes. FBI, open up! Ging pun kemudian melakukan tes kehamilan dengan tes pack dan hasilnya adalah ternyata si Ging hanya suuzon pada dirinya sendiri. Suatu hari saat si Ging sedang memberes-bereskan baju si Ted untuk pergi touring ke Hong Kong, tiba-tiba di sini si Ging dikejutkan oleh sesuatu yang membuat dia menjadi suuzon lagi. Di sini si Ging menemukan sesuatu terjatuh dari celana si Ted, yaitu sebuah kingdom. Dan yang membuat si Ging menjadi curiga adalah kingdom ini yang isinya 3 ternyata sisa 2 atau udah dipakai 1, sementara si Ging merasa belum ngapa-ngapain minggu ini. Si Ging yang sangat-sangat curiga ini pun memutuskan untuk menyusul si Ted pergi ke Hong Kong. Dan si Pam pun menemani si Ging untuk membantu proses penyelidikan ini. Sesampainya di Hong Kong, mereka benar-benar melihat si Ted dengan wanita lain. Ging pun langsung menuju ke hotel penginapan si Ted di Hong Kong. Dan mereka pun tidak menemukan apa-apa di sana. Ging mencoba menghubungi Ted, tapi nggak diangkat-angkat dong. Dan saat si Pam memberi solusi, mencoba menghubungi Ted pakai nomor Pam, dan kampretnya diangkat coy. Secara tidak langsung, pengangkatan ini ternyata membuat si Ging benar-benar kecewa karena dia merasa ditipu oleh Ted. Dan mereka pergi dari hotel tersebut. Dan seperti saat mereka bersekolah, si Pam mencoba menenangkan si Ging. Si Ging yang tidak tahan lagi akhirnya ngide boy.
Tell your wife she's not Jackie Chan, okay? Every trouble causing by my friend. So, she's not your wife? Oh, no. Pensong. Bapak polisi kampret malah ngeledek, cuk. Setelah kembali ke Thailand, Ging pun pergi berlibur untuk menghilangkan depresinya dan galaunya akibat si Ted. มากระบี่ครั้งแรกแต่จะเนี่ย อ๋อเพื่อนกันค่ะ Pam yang mengkhawatirkan si Ging akhirnya menyusul si Ging, dan benar saja di sini si Ging depresi berat. อาวุธอ่ะ Dan seperti biasa, si Pam pun berhasil mengobati perasaan si Ging di sini. Dan untuk membayar jasa si Pam, si Ging mengajak si Pam buat minum bir. ไปกินเบียร์ห้องกูกัน Sebelum minum bir, si Pam pun membeli kacang terlebih dahulu. Pam pun datang dan dia melihat si Ging sudah menunggunya dari tadi. แป๊บนึงเก่งกูมัน Tapi di sini mereka pun tidak jadi minum karena si Ging tiba-tiba mengingat si Ted. Dan lagi, Ging tiba-tiba marah besar kepada si Pam gara-gara melihat kacang di celana si Pam. แค่นั้นเหรอนี่มึงพกในกระเป๋ากางเกงมึงพกมาทำไมไม่เห็นกูเป็นเพื่อนจริงหรือเปล่ากูยังไม่รู้เลย Dia yang ngajak minum, dia yang marah-marah. Padahal niat si Pam mungkin hanya agar semuanya aman. Dan si Pam pun merajuk. Wanita emang susah dimengerti, boy. Dan di sini Pam benar-benar merasa menjadi pelampiasan saja. Pam yang sudah tidak tahan lagi dengan semua ini akhirnya mengungkapkan perasaannya di sini, dan dia ingin si Ging putus dengan Ted. Dan akhirnya si Ging pun menemui si Ted untuk membahas kelanjutan hubungan mereka. Dan si Pam pun sudah tidak sabar menunggu hasilnya. กูอยากลองให้โอกาสพี่เขาด้วยเป็นเพื่อนกันมันก็ดีอยู่แล้วปะ Si Ging pun ternyata tidak jadi memutuskan si Ted, dan di sini dia membalikkan apa yang pernah dikatakan oleh si Pam waktu mereka bersekolah saat menyusul ayahnya ke Chiang Mai. Pam yang harus menerima semua ini akhirnya memutuskan untuk pergi dari kehidupan Ging untuk selama-lamanya. เอาจริงๆครั้งนี้แม่งเจ็บสุดตั้งแต่ผมเคยคบกับใครมาเลยนะพวกคุณไม่ต้องอินขนาดนั้นก็ได้ Pam melanjutkan ceritanya. Ketika sedang asik bersepeda sendirian, tiba-tiba saja dia dikagetkan oleh Ging lagi. Menjelang sore hari. เฮ้ยอย่าจี้กันมึงกับกูอ่ะถ้าจะไม่เป็นเพื่อนกันก็แต่งงานกันไปเลยนะ ผมดีใจเลย Ya, ini adalah acara pernikahan Ging dan Pam. Thing is impossible ว่ะ มึงไปโม้อะไรพี่ Akhirnya mereka bakalan minum bir lagi. Tamat.